You are now watching Apple Talks. Hey Isaac, welcome to another episode of Apple Talk by Isaac in UGM. Kenalin, nama aku Irfan. I'm currently serving as your team leader of Public Relations and Brand Activations di Isaac in UGM. Dan untuk episode Apple Talk kali ini, kita akan membahas sedikit tentang SDG number 4, which is Quality Education. More specifically, bagaimana kita as youth bisa ikut memberikan dampak positif kepada pendidikan kita sekarang ini. Nah, penasaran kan? But before that, kita mau kenalan dulu nih sama speaker kita yang pastinya akan keren banget dan bisa memberikan wawasan yang banyak nih tentang topik kita hari ini. So, mungkin kalian udah penasaran. Beliau merupakan founder of Gerakan Sekolah Menyenangkan Indonesia dan juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Siapa sih beliau? So, without further ado, please welcome Pak Muhammad Nur Rizal. Selamat datang Pak Rizal. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang. Sama-sama Pak, gimana nih Pak perasaannya menjadi speaker di salah satu podcast Evotalk Isaac in UGM Pak? Apakah sebelumnya pernah dengar tentang Isaac sebelumnya? Pernah dengar tapi baru kali ini diundang. Oh, Jadi gitu. excited dan deg-degan. Oh, deg-degan. Kenapa tuh deg-degan Pak mungkin? Hostnya sudah kayak penyiar TV, Aduh, bukan. TV Masih terkenal gitu. baru mulai juga nih Pak. Mungkin berarti Pak Rizal belum pernah dengar tentang Isaac sebelumnya apa gimana Pak? Dulu pernah ya, tetapi saya kaget ketika ini ternyata unit kegiatan mahasiswa yang sudah cukup lama dan ternyata sudah membangun aktivitas internasional ya, relation dengan banyak universitas. Jadi saya surprise dan ternyata ini sudah tahun 80-an atau 90-an ya. Iya, sudah Iya kan? 1940-an malah mungkin Pak. Itu saya kaget sekali karena dulu saya sempat aktif juga di kegiatan mahasiswa. Kalau saya tahu itu jangan-jangan saya tidak sekedar hanya diaktif di gelanggang di Senat Mahasiswa waktu itu. Jangan-jangan saya malah pingin aktif di Isaac ya. Oh gitu ya, berarti Pak Rizal malah tertarik gitu ya menjadi seorang Isaac. Sehingga bisa exposure ke dunia internasional kan. Iya betul. Mungkin saya izin masuk sedikit nih Pak. Iya, Jadi iya. Isaac itu ya seperti yang Bapak bilang kayak kita tuh organisasi UKM dari UGM dan kita juga fokusnya itu develop kepemimpinan juga personal development kepada anak-anak muda gitu Pak. Dan kita tuh juga udah Pak Rizal juga bilang kita tuh dalam skala global dan kita juga fokusnya tuh untuk anak-anak muda dan bahkan kita juga memiliki banyak program Pak, seperti kita ada program volunteering, program internship global, dan bahkan juga program-program leadership development namanya Isaac Future Leaders gitu Wow. Pak. Bahkan Itu penting loh, itu aktivitas sosial itu. betul ya karena Karena saya pikir mahasiswa harus jadi penentu masa depan, setuju bukan banget. hanya pengikut masa depan. Nggih. Nah, iya juga bahkan kami juga ada namanya tuh Isaac Values atau kayak pedoman-pedoman hidup kita gitu Pak. Di mana kita harus strive for excellence, di mana kita harus bekerja 100% in everything we do dan bahkan kita juga menjaga integritas kita sebagai seorang Isaacer. Bahkan kita juga tidak memandang latar belakang orang-orangnya gitu Pak dan kita Jadi lintas ya, betul. lintas Jadi kita fakultas, lintas background, betul lintas banget. suku, agama, Betul, lintas semuanya gitu, lengkap semua lintas gitu. gender. Iya juga. Nggih. Oke, mungkin itu ya Pak sedikit perkenalan juga tentang Iya. Isaac. Nah, mungkin kita balik nih ke topik pendidikan nih Pak. Saya Oh, mau tanya nih, pertanyaan pembuka aja deh Pak. Menurut Pak Rizal sendiri, apa sih itu definisi pendidikan? wow. Ini mau dari sisi filosofis atau dari sisi Oh apa? iya, saya juga dengar Pak Rizal suka filosofi ya ini. Namanya pendidikan itu pasti mau tidak mau harus ada proses learning. Mau ada kelas, mau ada fasilitas mewah, mau ada kurikulum canggih internasional, mau ada guru yang cukup memadai, mau ada lingkungan kelas yang sangat internasional, itu menjadi percuma kalau tidak ada proses learning, belajar yang sesungguhnya. Belajar yang sesungguhnya itu apa? Ketika kita sebagai manusia itu merasa untuk terus mau keep learning, terus mau belajar dari apa saja, dari alam kehidupan mungkin, dari kurikulum, dari ilmu-ilmu hal baru, dan bahkan dari internal yang paling dalam dari dirinya untuk terus mau belajar. Itu pendidikan. Nah, sehingga kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan long life learner. Jadi endingnya itu kita merasa tidak pernah puas menjadi learner. Bahkan kita mau sudah bekerja, kita sudah punya anak, punya keluarga, bahkan kita punya otoritas dan tanggung jawab dalam bekerja, itu selalu ingin belajar. Karena dengan terus mau belajar kita mudah beradaptasi terhadap keadaan. Dan namanya pendidikan tuh harus bisa catch up dengan dinamisasi keadaan dan perubahan dunia.
Betul betul. Saya setuju banget sih Pak, di mana saya merasa pendidikan itu bukan hal yang apa ya, hal yang cuman sekali doang yang kita lakukan tapi juga Formal seumur gitu, hidup gitu. seumur hidup, Heeh. harus seumur hidup. Betul betul dan Jadi cirinya gampang, anak-anak itu senang belajar nggak? hmm, hmm, hmm. Keberhasilan sebuah pendidikan itu cirinya mudah sebenarnya. Apakah murid-murid, anak-anak, mahasiswa, bahkan kita ketika dewasa terus mau belajar nggak? Kalau terus mau belajar berarti pendidikannya atau sistemnya berhasil. Kalau tidak, berarti ada something wrong yang harus diperbaiki. Betul betul setuju banget. Berarti saya juga ada pertanyaan nih Pak. Berarti menurut Bapak sendiri itu pendidikan itu adalah suatu hal yang harus berkembang dan juga harus beradaptasi dengan zaman ya Pak? Iya, namanya pendidikan kan ngajari metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah itu apa? Atau sains itu apa? Adalah ilmu atau pendekatan yang membuat kita itu bisa memahami dunia. Dunia kan nggak mungkin tetap ya, selalu berubah ya. Waktu setidaknya berubah, perkembangan teknologi membuat kita berubah, cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bekerja kita berubah. Nah, sains atau metodologi ilmiah atau pendekatan apapun di dalam pendidikan itu harus catch up dengan perubahan ini. Karena kalau tidak catch up dengan perubahan, manusia menjadi ketinggalan dengan keadaan. Dan kalau kita itu ingin menjadi manusia yang utuh, maka tidak bisa tidak kita itu harus bisa bergerak dengan perubahan zaman itu sendiri. Karena namanya manusia itu kan diciptakan untuk menjadi khalifatul fil ard ya katanya agama. Apa sih bisa mengelola alam, merawat alam, bisa menangkap gerak laju perubahan yang ada di sekitarnya. Maka pendidikan harus bisa membantu manusia untuk itu. Sehingga menurut kami, menurut saya, mungkin menurut teman-teman atau guru-guru di GSM, bukan belajar untuk hidup, tapi hidup untuk belajar. Oh gitu ya. Mungkin itu quotes-nya akan saya tempel gitu di kamar saya nih Pak. Hidup Hidup itu itu untuk untuk belajar belajar. gitu. Mm, mm, mm. Atau belajar untuk hidup ya. Menurut saya bukan hidup untuk belajar, Oh, tapi yang paling pas belajar untuk kehidupan. oh gitu. Nggak paham paham. Nah, kalau untuk kehidupan ya pasti harus mengikuti Mm, dinamisasi mm, mm. atau perubahan yang ada di kehidupan. Dinamisi kehidupan yang pastinya selalu berubah dan Selalu pasti berubah. berbeda juga. Dan yang tetap itu kan perubahan itu sendiri kan. Berarti memang pendidikan itu adalah suatu hal yang tidak pernah stagnan, tapi juga Yes, harus kita evolve yes, melalui diri kita sendiri juga. yes. Betul-betul. Iya. Dan saya juga mau nanya nih Pak, dalam segi pendidikan juga kan saya sebagai pemuda dan mungkin saya juga pendidikan saya masih sangat terlimited nih. Iya, iya. Kalau menurut Pak Rizal sendiri, bagaimana sih peran saya sebagai seorang pemuda itu supaya bisa ikut membentuk masa depan yang lebih baik dalam pendidikan? Oke. Satu mindset kita harus berubah sebagai anak muda ya. Anak muda itu di setiap zaman selalu menjadi pendobrak perubahan. Tahun 2028 atau bahkan 08 ya. Kebangkitan nasional di awal itu dipelopori anak-anak muda yang sekolah di Stovia, Batavia, kemudian dia melihat ada gap perbedaan antara rakyat pribumi dengan rakyat Belanda yang penjajah ya. Mereka kemudian protes, kritis dengan keadaan itu setelah sekolah di Stovia, kemudian mendirikan gerakan Budi Utomo dan sebagainya. 28 juga anak muda kumpul dari seluruh daerah di Indonesia untuk berkumpul, berikrar bersatu sebelum ada negara Indonesia. Mereka bersatu, bertumpah darah satu, bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu. Mereka berikrar di situ, padahal masih ada banyak suku-suku dan daerah. Itu juga anak muda. Tahun 45 juga kemerdekaan dipelopori oleh anak muda. Ya, dari Hos Cokroaminoto, Musso, Alimin, Soekarno dan sebagainya itu anak muda. Tahun berapa? 66 ketika terjadi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru itu juga demonstrasi anak muda besar-besaran. Tahun 98 juga terjadinya Orde Reformasi dari Orde Baru juga dimulai oleh anak muda. Jadi secara perkembangan zaman, anak muda itu selalu punya kapasitas dan kesempatan untuk melihat dunia yang baru. Dunia di masa depan, karena itu sangat terkait dengan kepentingan dia ketika hidup di masa depan. Karena anak muda itu selalu berelasi dengan masa depan, bukan masa lalu. Meskipun anak muda harus belajar dari masa lalu untuk mendapatkan kebijaksanaan ya dari sejarah. Nah, sehingga anak muda sekarang harus bisa melihat kira-kira ke depan itu masa depan seperti apa. Khususnya di bidang pendidikan. Apakah pendidikan di masa depan itu
masih harus berorientasi kepada akademik murni sehingga untuk menyiapkan tenaga kerja? Ataukah di dunia ke depan yang ada artificial intelligence, ada teknologi internet yang membuat informasi pengetahuan berlimpah ruah, jangan-jangan yang dibutuhkan bukan lagi hanya penguasaan atau hafalan akademik, tetapi adalah kemampuan berpikir kritis untuk memanfaatkan informasi yang ada, atau kemampuan berpikir kreatif untuk bisa membuat banyak alternatif terhadap informasi yang limpah ruah agar bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan kehidupan nyata. Jangan-jangan ke depan persoalannya tidak lagi masalah akademik, kognitif, tetapi mengelola emosi dan membangun kesadaran diri di tengah-tengah kemajuan robot, humanoids, atau kemajuan artificial intelligence sendiri. Nah, kalau seperti itu, maka anak muda harus mengambil peran. Apa? Membangun campaign kali, menyadarkan tentang pendidikan masa depan itu seperti apa. Mungkin tidak hanya membangun campaign, tetapi juga turun ke lapangan seperti di Isaac. Ya kan? Turun ke lapangan melihat persoalan nyata, persoalan sosial yang dihadapi, kemudian tidak hanya berefleksi dan merenung, tapi segera memulai mengambil aksi. Walaupun aksi itu kecil-kecil, lalu kemudian terus belajar dari aksi-aksi yang ada untuk menciptakan gerakan perubahan. Atau gerakan perubahan bersama ya, karena tidak mungkin kan Anda itu menentukan masa depan sendirian. Anda kan harus mengajak orang bersama-sama. Jadi ada campaign untuk membangun kesadaran, ada berhenti sejenak kemudian memulai aksi-aksi kecil, lalu aksi kecil itu harus, visi kecil itu harus berubah menjadi visi bersama. Saya pikir anak muda punya peran di sana, dan anak muda yang sangat literate dengan teknologi untuk memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan itu. Betul, saya setuju banget sih di mana. Makanya saya mau diundang. Oh iya. Kan ini acaranya anak muda toh, bukan orang tua toh. Enggak ya, mungkin juga saya setuju banget di mana Pak Rizal bilang kayak kita tuh sebagai anak muda tuh jangan sampai lupa juga dengan history kita, bagaimana kayak anak muda tuh udah dari dulu tuh sudah menunjukkan kekuatan dan dampaknya juga, dan bagaimana kita tuh seiring perkembangannya zaman kita juga harus menyesuaikan diri kita, juga meningkatkan pengetahuan emosional kita juga, dan bahkan mendevelop diri kita supaya kita bisa tahan dengan perubahan zaman juga. Kesadaran diri itu sangat penting bagi anak muda di tengah-tengah kemajuan AI. Jangan sampai kita itu menjadi followernya AI. Kita yang harus menjadi pengendali AI. Betul. Mungkin saya mau move on nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya juga dengar Pak Rizal suka banget sama filosofi ini. Jadi saya ada pertanyaan kecil nih tentang filosofi ini. Kalau dari perspektif Bapak sendiri nih, apakah edukasi itu suatu hal yang harus kita kejar, atau edukasi itu adalah sebuah hak yang bisa dimiliki oleh semua orang? Dari perspektif Bapak sebagai pengajar atau mungkin sebagai pelajar nih malah. Kalau dari sisi manusia yang paling dasar, kodrat manusia itu selalu ingin berkembang. Maka pendidikan adalah salah satu sarana yang membuat kita terus mau belajar dan berkembang. Sehingga pendidikan itu hak, bukan kewajiban, tapi hak. Kalau hak berarti harus diperoleh oleh semua orang. Kalau itu hak, maka pendidikan mau tidak mau harus memberikan akses yang inklusif kepada semuanya. Jangan sampai orang yang berada di wilayah tertinggal itu tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Jangan sampai juga orang yang berada di daerah-daerah yang mungkin urban, mungkin daerah 3T, pulau terluar dan sebagainya, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang di kota. Itu hak. Nah, undang-undang juga mengatakan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban setiap anak bangsa. Nah, sehingga mau tidak mau dalam konteks negara harus menyediakan kesempatan itu, infrastruktur itu, polisinya, anggarannya, bagaimana caranya itu terjadi di kita. Sehingga akses terhadap itu harus dipikirkan. Apa yang membuat mereka tidak mau melanjutkan kuliah? Apakah faktor ekonomi, ataukah latar belakang sosial, ataukah daerahnya tidak mendapatkan akses kampus yang baik dan layak, ataukah mereka tidak punya motivasi untuk meneruskan karena memang tidak ada harapan dan tidak ada dana untuk melanjutkan? Itu harus menjadi PR kita. Ini data ya, saya mengatakan data dari Balitbank atau Kemdikbud atau BPS, saya lupa. Ini penting. Artinya kita masih dalam konteks SDGs 4 tadi itu, akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua itu masih menjadi PR.
Nah, ini yang harus kita pikirkan terus. Angka partisipasi kasar kita di kampus sih sekitar 30% dari 100 orang. Berarti kita harus meningkatkan, karena negara maju angka partisipasi kasarnya di universitas itu sekitar 60 hingga 70%. Kita masih separuh dari itu. Ini perlu kita pertimbangkan, meskipun kita juga harus berpikir tidak hanya akses, tapi pendidikan yang bermakna dan membuat anak-anak benar-benar mengalami belajar itu juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena PISA, Program International Student Assessment, yang mengakses kemampuan literasi, numerasi, sains anak-anak SMA usia 15-16 tahun. Kita itu selama 20 tahun kapasitasnya 70% di bawah kompetensi minimum dan berada di level yang rendah. Artinya apa? Mungkin akses pendidikan untuk bersekolah sudah diberikan, tetapi anak-anak tidak mengalami belajar yang sesungguhnya, yang membuat dia terus mau belajar, yang membuat mereka curious, yang membuat mereka kreatif, yang membuat mereka ingin tahu banyak hal dan mau jadi problem solver terhadap keadaan. Itu terefleksikan dari nilai skor PISA kita yang sangat rendah. Berarti tidak hanya akses terhadap sekolah, tapi akses terhadap pengalaman belajar yang sangat bermakna, sesungguhnya relevan dengan motivasinya, membuat dia eksis dan antusias, itu juga masih rendah. Ini juga bisa menjadi PR buat anak muda untuk dikampanyekan. Betul. Saya juga merasa kayak ada banyak pertanyaan dan banyak PR juga Pak tentang pendidikan ini, dan Pak Rizal juga sudah nge-voice out concern-concern kita, di mana kayak pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat luas dan kayak pasti ada banyak hal-hal yang sebagai alasan untuk anak-anak ini putus sekolah juga, seperti dari data yang diberikan juga. Mungkin saya juga mau ada nanya nih Pak, kan itu juga masuk ke salah satu tujuan dari GSM juga yang saya dengar-dengar, dan mungkin untuk teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu tentang GSM, apakah Pak Rizal bisa berkenan untuk menjelaskan sedikit tentang GSM? Gerakan Sekolah Menyenangkan itu sebenarnya dibuat karena pengalaman personal ya. 2009 lalu kan saya dapat beasiswa S3 di Melbourne di Australia, dan ngajak anak saya yang pertama, kemudian dilanjutkan anak saya yang kedua dan ketiga. Itu sejak pertama hari sekolah nggak mau pulang, padahal nggak tahu bahasa Inggris, nggak kenal sama teman-temannya, tapi kok nggak mau pulang, kenapa ya? Lalu saya punya selidik, nanya sana sini, ternyata anak-anak teman-teman saya lain juga begitu. Bahkan kalau hari Sabtu Minggu pengen balik ke sekolah. Berarti Pas apa? libur malah pengen masuk Pengen sekolah masuk ke sekolah. gitu. Karena apa, nak? Kalau saya nanya, it's fun, daddy. Itu is not like learning formally, tetapi it's kind of having fun while we are still learning. Jadi ketika belajar itu mengalami hal yang menyenangkan, sehingga menurut mereka belajarnya itu mengalami pengalaman yang bermakna dan relevan dengan kebutuhannya. Nah, saya terus berpikir, ada berapa orang anak Indonesia yang punya kesempatan sekolah seperti anak saya? Nggak banyak juga ya Pak. Orang S3 itu kalau nggak salah sekitar 0,03%. Itu S3, belum yang S3 ke luar negeri, ke negara maju, jangan-jangan lebih sedikit, 0,01%. Kalau orang-orang yang mengalami seperti itu tidak kemudian menyebarluaskan pengalaman belajar terbaik anaknya di sekolah ke Indonesia, ke anak-anak lain, maka kita akan semakin ketinggalan dalam proses itu. Makanya ini sesederhana bagaimana membuat gerakan yang membuat pengalaman belajar terbaik anak kami mendapatkan kurikulum yang relevan, mendapatkan guru yang mengajarnya dengan hati, dengan jiwa, dengan kreativitas, punya kompetensi profesional, punya pengalaman pedagogik yang efektif yang membuat anak itu engage dan terlibat dalam proses belajar, punya pengalaman lingkungan sekolah yang aman dari bully, dari perundungan, bahkan kalau ada kekerasan sedikit saja di stop, itu dihentikan pelajaran akademiknya, gurunya lebih fokus untuk menangani persoalan kekerasan dan bulinya, itu jauh lebih utama di sana. Dan bahkan belajar itu untuk kehidupan tadi itu, bukan belajar untuk menyiapkan jadi tenaga kerja. Nah, pengalaman ini harus dibagikan.
Dibagikan kepada gimana tuh, Kak? guru-guru Oh, heeh. di seluruh Indonesia. Kenapa kepada guru-guru di seluruh Indonesia? Karena guru-guru ini yang nanti akan langsung mengalami perubahan dan langsung untuk menerapkan perubahan yang terjadi dalam mindset perilaku mengajarnya itu kepada murid-murid. Sehingga langsung berdampak. Tidak perlu membuat kurikulum baru dan sebagainya yang jangan-jangan nanti di lapangan tidak siap. Iya, heeh. Kurikulumnya baru tapi pelaksananya, birokrasinya, ekosistemnya nggak siap, percuma nanti. Dan kita udah 12 kali ganti kurikulum, Iya. tapi skor PISA-nya 20 tahun masih stagnan Masih, seperti heeh, itu. heeh. Berarti ada persoalan gap di pelaksanaan. Nah, makanya kami menyebarluaskan itu ke semakin banyak guru dan khususnya ke kalangan guru di sekolah yang termarginalkan. Kan tadi bicara SDGs 4 tuh. Betul. Akses pendidikan yang inklusif berarti harus menyasar ke sekolah yang marginal. Sekolah negeri bukan sekolah swasta. Agar apa? Agar semua anak Indonesia dari kalangan apapun bisa merasakan pengalaman belajar yang sama seperti dialami anak-anak saya di Melbourne, Australia. Sesederhana itu. Dan alhamdulillah sekarang konon kabarnya saya sendiri nggak tahu ya, sudah ada 100 daerah lebih 100 daerah lebih yang terdampak dari GSM ini. Sumatera hingga Papua. Oh, gitu. Hampir semua provinsi ada komunitasnya. Mungkin beberapa provinsi di Maluku atau di beberapa Sulawesi yang tidak ada. Dan mereka bergerak secara ground up dari akar bawah, akar rumput ke atas. Kenapa? Karena mereka sadar mereka butuh pengalaman mengajar yang bermakna. Mereka ingin mengajar dengan hati, dengan jiwa, dengan kreativitas, dengan cinta, sehingga mereka mendapatkan feedback balik dari mahasiswanya dengan cara apa? Mahasiswanya atau siswanya senang belajar. Itu mereka membutuhkan suasana kebatinan seperti itu, yang itu tidak perlu kurikulum. Itu hanya perlu ekosistem yang berbeda. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika saya belajar banyak hal dan ngobrol sama banyak teman, itu saya semakin yakin bahwa namanya pendidikan itu kan mengajar manusia ya. Kan bukan mengajar hewan ya. Bukan mengajar tumbuhan atau mengajar mesin, tapi mengajar manusia. Maka prosesnya tidak boleh standardized. Prosesnya tidak boleh konformis, harus sama, harus distandarkan, harus diseragamkan. Prosesnya tidak boleh mekanis untuk menyiapkan seperti tenaga kerja yang kerja di pabrik industri yang semuanya harus seragam dan sama. Tapi prosesnya harus organik seperti manusia. Bagaimana organik itu? Tidak perlu mengejar hasil, tetapi yang paling utama dalam pendidikan, khususnya guru, kepala sekolah, pengawas, apalagi birokrat pendidikan, itu harus menciptakan kondisi yang membuat anak yang berbeda beragam itu bisa berkembang dengan talenta potensi yang maksimal. Jadi setiap anak tuh harus merasa menjadi juara dan versi terbaik di areanya masing-masing. Itu namanya pendidikan yang organik, dan itu kita temukan justru di Australia. Dan anehnya itu justru yang menjadi cita-cita dan filsafat Ki Hajar Dewantoro di dalam membangun pendidikan taman siswa. Tapi justru malah mati atau justru malah miskin terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Padahal itu cita-cita dari founding father pendidikannya. Dan itu saya temukan di Australia, ya match lah. Berarti ini tidak ada pertentangan, hanya itu muncul berkembang di negeri orang. Ya, kami pingin itu harus muncul berkembang di negeri sendiri, karena itu sebenarnya cita-cita dari founding father pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sesederhana itu. Makanya guru-guru banyak yang merespon, banyak yang menangkap, nggak pakai biaya loh. Oh, gratis ini. Gratis. Bahkan kalau misalnya kami mengadakan acara kaji pendidikan di Jogja, itu dari Sumatera datang, dari Kalimantan datang. Berarti mereka memang rela dari jauh-jauh. Rela dari jauh-jauh hanya datang. Terus kenapa kok mau datang hanya ingin mendengarkan narasinya Pak Rizal? Coba, berarti kan mereka punya kehausan untuk sesuatu hal yang baru, yang menurut mereka bermanfaat. Dan ini bukan karena saya yang ngomong ya, banyak guru itu sendiri yang ngomong bahwa pelatihannya tidak memadai, pelatihannya tidak membuat mereka jadi profesional dan kompeten, pelatihannya justru hanya menuntut administrasi dan laporan. Sehingga apa yang terjadi? Pelatihannya tidak punya dampak bagi guru terhadap proses belajar murid, hasil belajar murid, dan murid tidak merasakan ada pengalaman bermakna dari pelatihan yang dilakukan oleh guru-gurunya. Dan ini GSM masuk untuk itu. Berarti memang dari awal tuh tujuan Bapak tuh ingin
selain dari personal juga ya, dari anak-anak Bapak Rizal melihat anak-anak Mm. Bapak kayak ngerasa dan juga ingin ikut memberikan dampak kepada orang-orang di Indonesia juga dan sampai akhirnya mencapai 100 daerah juga dan bahkan orang-orang dari luar daerah pun rela mengeluarkan uang yang Iya. nggak sedikit juga untuk ikut. Dan saya juga tanya ke Anda, apakah Anda merasa siap nanti di dunia kerja ketika kuliah? Insya Allah siap mungkin gitu. Apakah yang lain juga siap seperti Anda? Kalau tidak beraktivitas seperti Anda, itu harus kita pikirkan. Nah, itu juga dialami oleh guru-guru di Indonesia, sehingga kita itu harus ada perubahan dan revolusi, tidak cukup reformasi, karena reformasi itu hanya memperbaiki sistem yang rusak. Sistem yang rusak itu apa? Sistem yang berorientasi pada mekanistik, hanya menyiapkan menjadi tenaga kerja di dunia industri, ini sudah rusak. Karena apa? Dunia industrinya akan berubah dengan adanya artificial intelligence. Yang kedua, pendidikan itu tidak hanya menyiapkan tenaga kerja dari faktor ekonomi, tapi pendidikan itu juga harus membangun personalisasi diri, menjadi manusia utuh gitu. Manusia utuh itu berarti apa? Intelektualitasnya jalan, kemampuan emosionalnya juga baik, mengendalikan dirinya, lalu spiritualitasnya, ruang-ruang bagi dia untuk menjadi orang bermakna dan memberi dampak bagi lingkungan dan masyarakat juga harus dibangun agar sustainable planet ini kan SDGs toh. Betul. Sustainability, keberlanjutan dari planet ini. Jadi dirinya itu sekolah tidak hanya untuk menyiapkan jadi pintar sendiri dan menyiapkan jadi tenaga kerja, tapi juga harus memikirkan planet ini harus bertahan, itu harus bagaimana. Berarti perilakunya di dalam makan tidak berlebihan, perilakunya memakai energi tidak berlebihan, perilakunya di dalam memanfaatkan air bersih tidak berlebihan, karena masih banyak orang-orang yang butuh air bersih, butuh energi, butuh pangan. Kalau kita sebagai mahasiswa atau siswa tidak peduli dengan keadaan itu karena kita berlimpah energi listrik seperti sekarang ini, berarti pendidikannya tidak berhasil membuat orang mau sustainable. Kalau Anda mau bicara SDGs ini ya. Mungkin saya juga mau tanya-tanya nih Pak tentang dampak dari GSM-nya sendiri nih kan Pak Rizal juga sudah sempat mention tadi beberapa dampaknya. Tapi dari Pak Rizal sendiri nih, apakah Pak Rizal tuh ingin memberikan dampaknya itu kepada siswa-siswa sekolah marginal saja atau kayak juga ingin ikut memberikan dampak positifnya itu melalui guru-guru dan juga tenaga kerja yang yang di sekolah-sekolah juga Pak? Kan ini jelas nyasarnya langsung ke guru ya. Kalau ke guru harapannya kan langsung nyasar ke murid, ya kan. Dan ketika guru ini tidak hanya berubah mindset dan perilaku mengajarnya menjadi lebih pakai cinta, pakai jiwa, pakai kreativitas, pakai daya kritis gitu, guru ini juga kita dorong untuk berhimpun dalam rumah pergerakan. Rumah ini kan menjadi simbol bagi setiap guru untuk merasa aman di dalam bergerak, merasa aman di dalam melakukan perubahan, membangun identitas bersama, membangun visi bersama dalam anggota rumah ini kan ya, sehingga nanti akan semakin kuat kan ya perubahan pergerakannya. Dan pergerakan itu sendiri kan refleksi dari dinamisasi, transformasi, perubahan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika guru ini nanti akan bergabung dalam rumah pergerakan GSM, bergeraknya bersama-sama, karena dia tidak sedang ingin menang-menangan. Mereka sedang ingin mengajak setiap orang untuk terlibat dalam pergerakan ini, sehingga jalannya itu menjadi panjang dan lama. Nah, kalau seperti itu nanti dampaknya tidak hanya di sekolah marginal, keberpihakannya kepada sekolah marginal karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan yang lebih baik daripada di kota-kota Jakarta atau daerah kaya. Kita harus berpihak dulu pada yang marginal, pada yang sulit. Jangan berpihak pada yang sudah kaya. Ya, tapi kita berpihak pada yang miskin, berpihak pada yang kesulitan. Ketika mereka bisa melakukan transformasi perubahan, maka kita bisa tunjukkan kepada guru-guru yang di daerah kaya itu guru-guru yang terbatas saja bisa mengalami transformasi. Masa kamu enggak? Sehingga ini nanti akan ngeblend sehingga semua terjadi perubahan pergerakan bersama. Dan para nabi itu ashabikul awalun, para pengikut nabi itu adalah orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang kuat, tapi kita harus terbuka terhadap orang-orang yang kuat. Karena orang yang kuat punya sumber daya untuk bisa di-sharingkan agar itu bisa dinikmati oleh orang yang lemah, sehingga yang terjadi akan terjadi keseimbangan dan kesetaraan. Nah, kalau keseimbangan kesetaraan terjadi, harapan kami di GSM tidak ada ketimpangan. Berarti kembali lagi ke equality, ke kesetaraan juga. Ini juga SDGs ya, akses
pendidikan yang Setara. inklusif dan setara. Inklusif juga. Apa itu? Tidak ada ketimpangan. Kalaupun ada ketimpangan itu mengecil. Dan Anda tahu data di Jakarta, ketimpangan Gini rasionya tuh 0,413 atau 43 ya. Itu gede banget. Nah, ketimpangan antara guru di daerah itu juga gede. Nah, itu yang dicita-citakan di gerakan sekolah. Dari gerakan sekolah menyenangkan juga. Oke, berarti tadi juga Pak Rizal sempat mention banyak tentang dampak dan menurut Pak Rizal sendiri nih, apakah GSM itu sudah mulai melangkah mendekati target Bapak untuk menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan dan lebih berdampak kepada anak-anak dan mungkin orang-orang juga? Kami tidak pernah melakukan riset khusus ya, sehingga secara statistik tidak ada data yang cukup ilmiah untuk mengatakan itu. Tapi kalau banyaknya guru-guru yang berubah mindsetnya dari hanya sekedar menyiapkan murid secara akademik dan kerja menjadi menyiapkan murid menjadi manusia utuh, itu udah banyak. Nah, sehingga murid-murid itu banyak yang merasa senang ke sekolah, belajar di sekolah. Ini penting. Karena persoalan mendasar kita itu adalah motivasi dan antusiasme yang rendah terhadap belajar. Persoalan utama di negeri kita itu. Mungkin di banyak tempat ya, tapi khususnya di negeri kita itu sangat tinggi. Antusiasme untuk belajar dan motivasi untuk terus mau belajar itu sangat rendah. Nah, itu dulu yang diberesin. Itu dulu saja diberesin. Dengan apa? Dengan menciptakan ekosistem dan kondisi yang membuat anak senang belajar sehingga segala daya upaya mereka akan muncul menjadi versi terbaik itu dulu. Dan kalau ditanya apakah sudah banyak Pak sekarang? Ya, guru-guru yang ikut GSM secara konsisten itu alhamdulillah sudah mampu membuat murid-muridnya seperti itu. Bahkan guru-guru itu sudah menjadi kurikulum itu sendiri. Sistem pendidikan itu sendiri bagi guru GSM adalah mereka. Jadi mereka sudah tidak tergantung pada sistemnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa kurikulum itu mereka sendiri. Kamu senang belajar karena kurikulum atau karena proses belajarnya membuatmu terlibat, partisipatif, aktif apa? Karena prosesnya sih, Pak. Karena prosesnya. Apalagi itu siapa yang paling penting di antara itu? Guru nggak? Guru Nah, sih, Pak. sudah. Makanya GSM menyasar guru. Tapi bukan berarti nggak penting itu nggak mau bekerja sama ya. Itu beda. Karena manusia merdeka itu manusia yang tidak tergantung pada orang lain. Tapi manusia yang merdeka, manusia yang selalu ingin mengembangkan social capitalnya dengan orang lain. Tapi dia tidak tergantung pada orang lain. Itu manusia merdeka. Dan itu yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan GSM akan menjadi tempat rumah pergerakan bagi guru yang ingin merdeka seperti itu. Wah, keren banget nih tentang insight-insight yang udah diberikan Pak Rizal tentang GSM juga nih. Anak muda harus itu. Anak muda juga harus ikut. Dan mungkin teman-teman di rumah yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut juga nih tentang GSM, mungkin bisa langsung aja check out di Instagram mereka, yaitu @gsm_Indonesia. Dan mungkin siapa tahu kalian bisa mendapatkan wawasan dan insights baru juga nih ya, Pak. Dan mungkin karena waktunya juga tinggal mepet nih, Pak, saya ada pertanyaan terakhir aja nih, Pak, untuk Pak Rizal. Santai aja, kayak apa sih pesan utama atau pelajaran yang Pak Rizal ingin atau harapkan kepada teman-teman di rumah yang dengerin supaya mereka bisa take away dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Ketika kita bicara pendidikan kan bicara masa depan ya. Dan masa depan kalian tuh harus kalian rebut dengan kemenangan. Karena setelah puasa kan kalian merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Apa kemenangan kebaikan, kemenangan kebenaran, kemenangan kemanusiaan, tapi harus berpuasa dulu. Nah, ke depan kalian anak muda itu akan mengalami 3 gap besar. Gap yang pertama adalah kalian nanti akan merasa ada jarak antara dirimu dengan keadaan lingkungan. Karena industrialisasi yang berlebihan, karena keserakan manusia membuat terjadi krisis. Terjadi di krisis pangan, krisis energi, krisis air bersih. Bahkan kemampuan bumi untuk mengelola dan merawat dirinya itu sekarang itu tereksploitasi 1,5 kali lipat akibat industrialisasi manusia. Maka jangan heran kalau nanti akan terjadi perubahan iklim, perubahan lingkungan, perubahan bencana di mana-mana, banjir dan sebagainya. Maka kalian harus segera sadar untuk memperpendek gap antara tingkah laku manusia itu dengan lingkungan. Maka pendidikannya harus pendidikan yang sustainable itu tadi. Betul. Ya. Pendidikan yang juga merawat planet, pendidikan yang memanusiakan kembali pada kodrat manusia, kebaikan, kebenaran, kemanusiaan, keberlanjutan itu penting. Yang kedua,
kalian karena sosial media dan internet membuat jarak kalian dengan teman kalian yang lain itu semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, yang mendapatkan sumber daya, akses sumber daya semakin berlebihan, yang kekurangan akses terhadap sumber daya semakin tertinggal. Sehingga akan terjadi gap sosial antara dirimu dengan orang lain. Dampaknya adalah ketimpangan di mana-mana, dan ketika itu terjadi, kalau tidak segera diselesaikan maka keserakahan akan terjadi di mana-mana. Kapitalisme yang materialistik akan terjadi di mana-mana, dan ini yang akan mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Maka kalian sebagai anak muda harus segera bergerak untuk memangkas jarak gap sosial antara dirimu dengan orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling utama. Kalian akan mengalami gap antara dirimu hari ini dengan dirimu di masa depan. Itu namanya gap spiritualitas. Kenapa? Karena pendidikannya tidak bermakna, pendidikannya tidak membuat kalian merasa relevan dengan kehidupan. Pendidikannya membuat kalian terasing dengan keadaan, sehingga kalian tidak tahu siapa dirimu di masa depan. Dan bahkan akan terjadi banyak anak muda yang akan mengalami disparitas dan dislokasi emosi dan kesadaran dengan keadaan. Ini paradoks ini terjadi karena adanya gap spiritualitas antara diri kita hari ini dengan masa depan. Anak muda harus bergerak turun ke lapangan untuk memperkecil gap ini. Caranya dengan banyak turun ke lapangan seperti kalian di ISEC. Melihat di lapangan kenyataan, kalian download semua keadaan tanpa menghakimi, kemudian kalian merenung untuk segera melepaskan ego masa lalunya, pikiran-pikiran lamanya, untuk memulai langkah kecil. Yang kalian sudah lakukan sekarang. Podcast seperti ini dalam rangka misalnya untuk campaign agar terjadi kesadaran terhadap pendidikan masa depan. Kalian lakukan, kemudian kalian membangun rumah pergerakan di anak muda itu sendiri, agar kalian yang merebut masa depan, bukan hanya menjadi follower masa depan. Oke, keren banget, well said banget nih dari Pak Rizal. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa memberikan dampak positif dan juga memberikan wawasan yang pastinya nggak kalah sedikit juga. Dan terima kasih banyak Pak Rizal atas wawasan dan waktunya juga. Dan tentu saja terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton sampai akhir dari episode Evotalk kali ini. Sayangnya, that marks the end of our session for our Evotalk episode today. I have been Irfan, your host, and I'm checking out, and see you on our next episode. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Yeah. Thank you for watching Evotalks.